Juara terbaik kedua kristologi itu berarti muslim bisa dikasih penghargaan kristologi ya. Oh iya, kristologi itu kan pembela agama gitu ya. Kristologi Islam berarti pembela agama Islam. Kristologi Kristen pembela agama Kristen. Gitu, Mbak. Gitu. Tapi di antara semua kristologi Islam yang paling ditakuti oleh Pak Bom Bom itu Bang Suma. Enggak takut. Takut dia karena dia tahu kalau Bang Suma itu paham kalau Pak Bom Bom itu lahir tanpa anus. Satu-satunya orang yang tahu kalau dia lahir tanpa anus itu saya. Jadi kalau itu beol lari ke atas, kalau beol. Lewat atas kalau dia Astagfirullahaladzim. Bang Zuma berapa tahun belajar tentang Alkitab? Saya nggak pernah belajar tentang Kristen. Saya hanya menggunakan akal saja setiap saya baca Bible. Karena Yesus mengatakan kasihilah dengan akal. Bukan dengan iman, bukan dengan mimbar gereja, tapi akal. Nah, Kristen ini kalau pakai akal jadikan standar dalam menelaah agama Kristen, maka Kristen dari sejak lahir akan gulung tikar, bahkan tikar yang menggulungnya. Karena nggak rasional, nggak masuk akal. Seperti itu, Mbak. Dari aspek manapun di Kristen itu, baik konsep ketuhanan, ya, konsep kenabian, konsep kerasulan, konsep kitab suci, ibadah dan seterusnya itu tidak ada yang rasional. Justru yang terakhir, Bang. Coba. Yang tidak rasional. Yang mana? Banyak, nonton aja channel Sunda Nabi. Tonton saja, Bang, channel Sunda Nabi. Di situ sudah jelas. Tidak ada yang bisa kali ini. Sunda Nabi. Channel Sunda Nabi. Gimana? Bang Suma pun terkejut. Gimana? Bukan terkejut, sudah tahu. Oh, enggak. Di YouTube. Enggak. Jadi Kristen itu jangankan hal-hal yang terkait dengan literasi, pengajaran, materi, atau kajian. Manusia aja bisa diedit jadi Tuhan. Itu Kristen saking hebatnya tuh. Kitabnya Yahudi diambil, diedit sedemikian rupa, lalu kemudian diberi slogan apa? Terjemahan apa? Perjanjian lama katanya. Surat-surat di dalam Al-Quran dan hadis. Oh, nggak bisa. Karena Kristen itu gimana dia? Pola mainnya gini, orang-orang Kristen itu sukanya hanya main di belakang. Makanya kalau berhadapan dengan umat Islam mereka nggak berani. Makanya dia bikin YouTube kayak Tamparagi, kayak gitu-gitu ya. Banyaklah dari Kristen itu yang merasa mereka hebat. Tapi mereka cuman teriak di dalam kloset. Masuk di kamar mandi, habis itu dia kunci dari dalam, habis itu dia teriak ke kloset. Makanya orang-orang Kristen itu ditertawakan sedunia karena mereka tidak pernah menang. Orang-orang Kristen itu tidak pernah menang berdiskusi dengan umat Islam. Gak pernah. Jadi kalau hanya bikin video-video, habis itu dia mengatakan tak ada bisa bantah, bagaimana kita mau bantah? Kalau mau bantah-bantahan, naik ke podium berhadapan dengan Bang Suma, baru bantah-bantahan. Ya kalau bikin rekaman sendiri, monolog, bikin video, orang Yunani aja bisa kalian edit jadi Tuhan kok. Aduh, kasihanlah Kristen ini. Hukum-hukum Tuhan dikatakan sebagai sampah, diajarkan sebagai hal yang tidak berguna, yang tadinya hewan dirubah menjadi manusia, gitu loh. Itulah hebatnya ya. Jadi satu fenomena yang menarik di Kristen itu, khususnya yang ada di Nusantara ini ya, sudah
ajarkan beratus-ratus tahun dengan cara pembunuhan, kekerasan, penjajahan, intimidasi, misionaris, ya menyusup dan seterusnya. Tapi tetap aja minoritas. Kenapa? Orang Indonesia cerdas-cerdas, Bu. Gak mau ditipu dengan ajaran Tidak, kan kemarin dia bilang Yesus tidak punya pajero Ibu kan? ini lupa minum obat ya? Lupa minum obat Bunda. mahal. Gini aja Bu, Ibu panggil orangnya itu kalau kenal Enggak lah. di sini. Nggak ditahu, yang di Indonesia aja nggak ditahu kan siapa yang bikin. Atau Ibu suami Ibu pintar nggak Bu? Bawa ke sini kita diskusi. Gimana? Pintar. Ya bangunkan dulu Tapi suami dia Ibu. udah tidur. Oh, udah tidur. Kapan dia bangun Bu? Bang Itu Juma pertanyaan. kemana? Atau Ibu ilmunya hanya ketawa saja? Sebentar, aku teringat perkataan dia. Dia katakan, Bang Zuma katakan, Yesus tidak punya pajero. Emang Yesus nggak punya pajero? Dia Nggak punya. menyombongkan diri gitu loh. Yesus punya apa Bu waktu hidup? Yesus punya apa? Dia menyombongkan diri kepada Saya Tuhan. tanya kepada Ibu, Tuhan Yesus. Yesus waktu hidup, Tuhan Yesus punya apa? Yesus. Kau stres. Aku sudah stres. Kalau kau Yesus stres itu- jangan Aduh, kemana. lama. Yesus itu waktu hidup miskin Bu. Yesus waktu hidup miskin Bu. Dia mau beli pedang aja Bu, dia jual jubah. Emang dia punya harta Bu? Yesus itu punya. Yesus memang anak tukang kayu. Iya makanya miskin dia. Itu menggambarkan kerendahan hati. Jadi Itu Tuhan merendahkan sebenarnya. diri. Itu kerendahan hati gitu. Dia Jadi Bang mana ya? jadi Tuhan miskin ya Bu. Menyombongkan diri itu. Saya mau Mana yang bergabung nih. menyombongkan diri lebih jago dari Yesus? Agama apa dia Mana dulu dia? Bu? Agama apa ya Jai? Kristen. Oke, silakan. Ini si Juma saya rasa ini udah keterlaluan ini. Serasa Halo, bentar ya, aku panggil Bang Juma. Juma. Ritun, mohon maaf Anda, saya turunkan ganti Bang Juma. Bentar dulu. Kalau si Juma berani nantang Tuhan Yesus, kalau Yesus itu bukan Tuhan, silakan lakukan Weh, seperti apa. Ustaz Agustan. Turunda. Enggak, dengar dulu. Kalau berani si Juma itu Ya kan menantang aku manggil doang, kok ngamuk kau. Aku kan cuma manggil Turunda. Kalau memang dia Ngamuk kau. berani, dia nantang Tuhan Yesus, lakukan seperti siapa si Ustaz Agustan itu. Kalau berani, Aku manggil Gurunda. Tantang Yesus. Kalau berani menghadapi saya hebat Yesus, saya tantang. tantang seperti Iya, siapa? saya tantang Yesus. Berani nggak ngadepin saya? Berani nggak ngadepin saya? Bakar Alkitab kalau kau berani. Bakar Alkitab kalau kau berani. Untuk apa Alkitab dibakar? Nggak ada gunanya. Saya masih perlu Alkitab ini untuk ngantemin Kristen. Ngapain harus saya bakar? Nggak perlu. Ini saya mahal ini beli ini. Ngapain harus saya bakar? Ini sangat berguna untuk membongkar kebodohan Kristen. Ngapain harus saya bakar? Gila apa lu? Ya gila dia. Tunjukin lagi. Iya, ini saya beli ini, bukan ngemis. Ini saya beli. Masa harus saya bakar? Ini sangat berguna untuk membongkar kebodohan Kristen. Nah, mau saya bakar gimana sih lu? Ada-ada aja. Dah. Puas ya? Suruh Kau nantang kan Yesus saya tantang. Dah. Kau kan tinggal bantah pernyataan Gurunda. Bang Zuma, kau tinggal bantah. Apa yang disampaikan, kau tinggal tunjuk data. Bantah gitu. Jangan kau ngomel-ngomel di atas. Kalau kau mau curhat depan pendetamu, pendeta. Kenapa kau nggak berani hadapi Gurunda itu Bang Zuma? Kenapa nggak berani pendeta? Apa kau selama ini bohong ke saya? Nggak berani kau pendeta? Atau pastor? Kenapa? Suruh sini pendetamu hadapi Gurunda. Bang Zuma, jangan kau ngomel-ngomel. Bunda, ntar dulu Bunda Rama. Jadi bro, gini aja deh bro. Kira-kira kamu punya keilmuan apa? Mau diskusi di sini atau mau ribut? Siapa sih namanya nih? Mau diskusi atau mau ribut bro? Yosai mau ribut apa mau diskusi? Mau makan. Saya rasa bro,
kamu tidak akan pernah bisa membaca Bible-mu dengan original teks. Saya yakin nggak bisa kau baca. Ya sekarang lebih baik kau pelajari Bible-mu dulu deh. Baru naik marah-marah di sini, oke? Karena hanya berapa persen saja Kristen di Indonesia ini bisa baca Bible-nya dengan baik. Original teksnya loh ya. Nah kalau kau punya ilmu, ayo diskusi saja. Bunda Rama buat Bang Juma, Bunda. Rama buat Ayo diskusi. Terima kasih. Tadi dia bilang mau mualaf tadi tuh. Dia mau mualaf. Ustaz Sugi mental-mental ya. Iya, tadi jaringan. Turunin aja dia ini si Yose. Jangan turunin dulu. Aja saya siapa tahu dia mau diskusi baik-baik. Ini room diskusi bukan room mengandalkan orang lain. Jadi siapa yang naik andalkan dirimu sendiri. Gitu, oke? Oke, Bang Andi, bentar aku sapa dulu. Yanto, malam agama apa Yanto? Sama lah. Agama apa? Sama. Agama apa? Sama. Sama. Emang sejak kapan ada agama sama? Turun. Tanya agama apa sama? Sejak kapan ada agama sama? Elia Salawat selamat malam, agama apa? Tadi katanya Agama Kristen. Agama dia mau Kristen. syahadat ini. Kamu syahadat tadi ku baca typinganmu, kamu salah syahadat. Betul Siapa? kau atau kau penipu kau? Siapa? Solawat. Aku. Typinganmu tadi aku screenshot, kamu salah. Gak usah ditanggapi lah yang aneh-aneh kayak gitu. Gini aja, stop dulu, Ya, stop. syahadat. Bu, ini room bukan tempat ribut ya. Sekarang Siapa ribut? sekarang diskusi siapa Elia ini mau diskusi apa tidak? Aku mau diskusi sama Baik. Bang Juma. Baik, ada Bang Jova. Nah, Topiknya Halo, apa Bang bro? Juma. Saya bentar dulu. Topiknya apa? jangan marah-marah dong. Marah-marah. Jangan marah-marah, santai aja. Iya, santai. Ih, santai aja gitu dong. Bang, Halo, Bang tadi si Juma. Yoja ini marah-marah sama Halo. Bang Juma, Bang. Yoja ini Selamat malam, aku panggil Bang. Burunda aja marah-marah sama tunggu dulu katanya. Aku baru Cukup manggil lah, Burunda, diskusi dia lah. Iya. Halo. Sabar kamu, jangan terburu nafsu kamu. Itulah kamu Islam. Sabar. Ditanggapi kan kayak gitu. Makanya sabar dia- aja, sabar Pasti aja. ditanggapi Makanya- dia. kamu diam, saya turunin. Sabar kamu. kamu. Sabar Begitu, dulu. Bang. Si Ya kau sekarang begitu banget sih. Elia sekarang topiknya apa bro? Mau diskusi apa? Ya tunggu, jangan kalian limut-limut. Aku mau bertanya sama Bang Juma. Sabar Mau aja. bertanya atau mau diskusi? Bang Juma. Boleh bertanya, Apa Bang? tante? Boleh. Ya boleh. Boleh bertanya, Bang. Aku mau jadi Ya mualaf. kan Bang. boleh gue bilang. Mualaf, aku mau syahadat. Oh susah itu. Mualaf itu susah. Ih, kok Harus bisa? menggunakan akal sehat. Iya, aku akan sehat. Dan harus kemudian tunduk jasadnya, hati dan pikirannya kepada Amin, perintah ya Tuhan. Allah, ya Allah. Iya. Ya Allah, amin. Aku tanya sama Abang. Hmm. Relat apa? Abang sekarang menyalahkan Kristen dalam sudut pandang gimana? Kristen tidak perlu disalahkan, memang salah dari sananya. Sekarang aku tanya, ada nggak di dalam ada nggak di dalam Alkitab? Sabar dulu yang satu, ada sabar dulu. ada nggak di dalam Alkitab yang menyatakan Nabi Muhammad? Yang menyatakan tentang namanya nggak ditemukan, tapi pribadinya jelas ada. Di dalam ayat? Sempurna malah. Di dalam kitab? Iya, di dalam Bible. Di dalam kitab apa, Bang? Gimana? Di dalam ayat, di dalam kitab apa, Bang? Banyak kali. Mau Contoh. perjanjian lama, Aku mau perjanjian baru. Perjanjian baru. Oke. Lukas, Kisah Para Rasul 3. Oh, Heeh. oke.
mulutmu congor Juma, kamu salahkan itu kitab, kamu katakan perjanjian baru itu kitabnya Paulus. Kasar. Kamu Jadi saya katakan kepada saudara, memang sudah salah dari sononya. Kisah Para Rasul 3 nomor 22, bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang Tuhan, seorang Nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan padamu. Dan akan terjadi bahwa semua manusia yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa ini? Siapa ini? Jawab saya. Siapa ini? Jawab. Siapa Nabi yang datang setelah Nabi Musa, yang kalau tidak didengarkan ucapannya dia membasmi, dia memerangi? Itu siapa? Muhammad SAW. Siapa bang? Bang? Diskusi itu yang sopan. Nggak bisa ya dibaca, dijawabnya. Oh, orangnya nggak ada. Baca lagi. Yang sopan kalau diskusi, yang sopan ya. Tapi ada yang bilang tadi itu Elia loh. Biarin aja, mau Elia mau terserah. Mau Elias Pikal juga nggak apa-apa kalau mau diskusi kok. Di sini kan bukan area tinju. Fendi, malam agama apa Fendi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin menyampaikan, bisa enggak? Ya, terima kasih ya untuk Apologet Islam Indonesia. Kalian sudah berjuang siang dan malam untuk membentengi akidah umat Islam. Masya Allah. Saya sebagai seorang muslim sangat berterima kasih ya, karena dengan adanya kalian saya bisa menghantam kepala Oten satu persatu justru. Beneran, itu beneran. Karena Oh ya? saya, Ceritanya gimana bang? karena saya itu kan preman komentar saya jujur. Saya preman komentar. Saya sering debat di komentar lawan Oten. Dan itu ketika Oten itu Keren. mulai apa ya, mereka menghujat, ya saya hantem kan kepala mereka balik itu. Tuhan mereka yang tukang ngemis itu, yang kiri yang beli kolor aja nggak bisa 2000 tahun ya kan, itu bikin emosi. Hujatan mereka itu bikin emosi jujur. Saya aja sampai panas itu dengerin. Di kolom komentar itu kan ratusan bang ya, ratusan itu bahkan ratusan orang Oten itu, wah hujatannya di kolom komentar YouTube itu luar biasa. Dan ini luar biasa. Bang cukup lah, jangan di resume itu, ini yang Luar biasa. Iya, semoga sehat Thank you ya Bang Trendy. Iya, sehat selalu abang. Saya udah bertahun-tahun loh bang ngikutin channelnya abang, 6 tahun lebih saya itu belajar sama abang. Masya Allah. Terima kasih. Lanjutkan perjuangan Bang Trendy. Ya, berjuang kita Thank you ya. di jalan Allah. Siap. Dan kita semua berjuang bersama, sesama muslim harus saling melindungi, itu intinya. Ya, Ya, kita Bang. adalah Betul. satu kesatuan. Takbir. Allahu Akbar. Ya bang. Seperti halnya Trinitas. Trinitas itu kan satu kesatuan ya. Kita kesatuan. Udah cukup, Bang. Udah bang, ada Iya, tamu di iya. samping bang. Makasih. Ya, makasih ya. nggak apa-apa. Sama-sama sahabatku Trendy. Ya. Masya Allah. Ya, bang, makasih. Kasih sehat It's me, selalu. selamat malam agama apa? It's me. It's me. It's me. Malam. Jadi malam kok jadi aneh-aneh semua ya. Naik mengandalkan orang lain, dia nggak andalkan dirinya sendiri. Kalau naik itu andalkan diri sendiri, jangan andalkan orang lain. Terus kalau mau jadi apa di sini? Selamat malam abang. Agama apa? Malam. Ya. Siapa yang nanya agama itu? Waduh. Bang, nggak apa-apa. Fanatik sekali. Wah, fanatik. Bah, reality toh. Apa Kristen?
Kristen, Kak. Oke, Kevin, Kristen apa Muslim? Islam. Kevin. Kevin. Cukup satu lagi. It's me aja, it's me. Kita diturunkan Oh, it's aja me kalau aja. nggak bersuara, it's me aja. Jangan dulu diturunkan, Ibunda. Silakan lanjut, silakan Gurunda. Masuk ke topik ya. It's me, mau topik apa? Nggak ada sih, cuma naik aja. Kalau Apa? nggak ada pembahasan. Banyak yang bisa dibahas, bro. Bebas, bahas sudah. Oke, saya kasih topik ya. Oke. Yang pernah ada di muka bumi itu, makhluk manusia ini yang pernah ada di muka bumi, apa bisa dikatakan Tuhan menurut Anda? Menurut keyakinan kami bisa. Bisa. Alasannya, bro? Alasannya Iya. Apa alasan? Oke, nggak apa-apa, Anda diam dulu ya. Itu banyak, Mak. Bisa dikatakan Tuhan yang makhluk ini bisa Tuhan. Banyak, Mas, silakan. Bagi yang tidak mengerti tentang Tuhan ya boleh, tapi apakah itu benar? Salah. Karena Tuhan itu bukan makhluk, dan Tuhan tidak akan pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Ini ilmu yang harusnya teman-teman Kristen pahami, sadari bahwa sehebat apapun Yesus, dia hanyalah ciptaan Tuhan, dia adalah utusan, dia duta, perwakilan dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Jadi salah kalau misalnya Tuhan dikatakan pernah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu ciptaan Tuhan. Seperti itu, Bang. jadi begini. Tuhan apa yang tidak Gimana? bisa, Bang? Tuhan yang tidak bisa bagi Tuhan itu adalah menjadi bukan Tuhan. Itu tidak bisa bagi Tuhan. Tuhan kan maha bisa, Bang. Iya, Tuhan maha bisa, bisa menciptakan. Tapi satu yang tidak bisa Tuhan ciptakan, yaitu Apa itu? Tuhan menciptakan Tuhan. Itu nggak bisa. Segala sesuatu yang dicipta di luar daripada Tuhan, itu bukan Tuhan, tapi ciptaan. Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan. Tuhan hanya bisa menciptakan makhluk. Anda keliru. Kelirunya di mana, Bang? Jadi pemahaman Anda terlalu primitif. Jadi Anda mengatakan primitifnya di mana? bahwa, primitifnya statement Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan, kan? Ya jelas, memang dialah Tuhan itu sendiri. Anda statementnya salah. Jangan membawa terlalu jauh untuk membingungkan orang-orang maksud Kristen saudara, awam gitu. jadi maksud saudara ketika Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu Tuhan. Saya katakan kepada saudara, Tuhan itu jangankan menciptakan dirinya, menjadi kembar aja tidak Tuhan itu. Menjadi kembar Tuhan itu nggak bisa. Apatah lagi setara dengan manusia. Menjadi kembar aja Tuhan itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia disebut Maha Esa. Ya, yang disebut Maha Esa itu berarti apa? Sungguh-sungguh esa, sungguh-sungguh ehad. Bukan mau setara dengan makhluk. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan Tuhan Maha Bisa, termasuk bisa menciptakan dirinya, itu konsep dari pagan. Anda yang kembali di zaman batu, bukan saya. Segala sesuatu yang diciptakan itu, meskipun Anda labeli Tuhan, tetap aja dia ciptaan, karena dia adalah hal baru. Yesus ciptaan, karena dia adalah hal baru.
Anda mau kemana? Makasih Bang Tro. Nah, kalau Anda mau kemana? kan konteksnya Anda kan itu Konteks apa? berbeda. Konteks yang Anda bicarakan untuk Tuhan menciptakan Tuhan itu konteksnya lain dan tafsirannya menurut tafsiran Anda gitu loh. Jadi kalau kalau begitu, konteksnya Anda Oke. Kalau begitu sebelum alam semesta ini diciptakan, Yesus di mana? kalau menurut ini kan dua pandangan yang berbeda dan dua tafsiran yang sangat berbeda. Anda menggunakan tafsiran Anda dan saya menggunakan tafsiran apa yang Nggak kami ada pelajari. Nggak ada tafsir-tafsiran. Iya, oke. Ketika pencipta belum menciptakan, Yesus di mana? Itu pertanyaan sederhana kan? Sederhana. Pada mulanya adalah firman. Itu belum diciptakan segala sesuatu. Pada mulanya adalah Yesus firman. sudah ada Firman nggak di situ? Yesus sudah sudah ada. ada nggak? Di mana Sudah ada. Yesus di situ? Karena Pada mulanya firman, Yesus Karena- di mana? Dengar dulu. Pada mulanya ada firman dan firman itu bersama-sama dengan Roh Iya. Allah dan Iya. dan Nah firman sekarang itu pada adalah Allah. saat Itu kan- pada saat firman bersama-sama dengan Allah, yang saya tanya, Yesus di mana? Itulah firman itu, Yesus itu sendiri. Nenekmu kiper. Siapa yang Anda hendak tipu di sini? Pertanyaan saya, pada saat firman bersama dengan Allah, Yesus di mana? Jangan-jangan Anda Itu tidak kenal firman Yesus itu lagi. Jangan-jangan Saya sangat Anda nggak mengenal kenal dia. Yesus. Saya tahan sebentar. Saya mengenal karakter Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi pada mulai Oke. firman Pada saat Allah dan firman itu bersama Allah. dengan dan firman Allah, itu sudah menjadi manusia. Itu Pada menurut, saat firman bersama dengan Allah, Yesus di mana? itu firman itu sendiri, kalimatullah itu sendiri. Sekarang begini. Pertanyaan Itu bukan cuma sampai di situ. pertanyaan saya, pada saat firman bersama dengan Allah, Yesus di mana? Firman itu sendirilah Yesus itu, Roh Allah Yesus Nenekmu itu kiper sendiri. 7 turunan. Jangan bilang. Hei, Bung, pakai otak kalau berbicara tuh, pakai akal. Pakai akal kalau berbicara. Anda mengatakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Yang saya tanya, Yesus di mana? Anda mengatakan dialah firman itu sendiri. Nenek lu kiper. Yesus nanti ada setelah firman itu membentuk, terbentuk, dibentuk menjadi bayi orok. Barulah Yesus ada. Makanya dikatakan pada mulanya. Artinya orok tadi itu pada mulanya firman. Sama seperti alam semesta ini. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Oke. Matahari pada mulanya apa? Firman. Belajarlah pakai otak, jangan pakai dogma. Kalau di gereja boleh, di depan Bang Suma dan tim apologet Islam jangan. Nggak laku. Ditertawakan gitu loh. Ini Pada siapa mulanya lagi? adalah, ya silakan akhi. Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terusin Bang Joma. Perlu dicek Pada dulu. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yes. Bersama dengan sifatnya berarti ya. Nah sekarang ketika dikatakan Yesus itu sudah ada pada zaman itu, hanya orang bocor kepalanya yang bisa mengimani itu. Yesus belum ada. Nanti firman yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang menjadi manusia. Begitu berarti Yesus ini adalah ciptaan. Ya, gimana saudara? Ya. Boleh bertanya cuma. Mau bertanya, silakan. Kapasitas Juma di Alkitab itu apa kira-kira kok terus dari YouTube ke bagus, TikTok bagus, membahas bagus, Alkitab. baik. Oke, jadi Anda bertanya kapasitas Ya, saya apa? ada apa?
Saya adalah seorang muslim yang diperintah oleh Allah untuk berdebat dengan ahli kitab dan orang-orang zalim yang ada menyusup di tengah-tengah ahli kitab. Dengar. Paham? Anda sebagai Tuhan yang tahu salah itu yang benar. Anda selaku Tuhan. Acuan salah dan benar itu sudah ada di dalam kitab suci. Yang mana yang salah, yang mana yang benar itu sudah ada di dalam kitab suci, dan kitab yang Anda anggap suci itu sudah ada dalam kitab Anda. Al-Quran itu sama Alkitab itu jauh berbeda. Jangan bawakan Oh jelas, satu firman Tuhan, satu karangan manusia. Beda. Yang satunya firman Tuhan, yang satunya karangan. Beda. Karangan siapa? Beda. Karangan Lukas, karangan Markus, karangan Paulus. Beda kelasnya. Jangan nangis dulu, jangan nangis dulu, jangan nangis dulu. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Hei, naik ke sini, jangan nangis. Memang karangan itu lebih dulu daripada Al-Quran. Saya akui, karangan itu lebih dulu daripada Al-Quran. Kita akui ya, karangan itu lebih dulu daripada Quran. Kita akui memang. Masalah lebih duluan karangan. Lebih duluan Lukas mengarang, lebih duluan Paulus mengarang, lebih duluan daripada Markus mengarang, baru kemudian datang Al-Quranul Karim untuk menegur karangan-karangan itu. Paham ya? Halo Juma. Iya, jangan nangis, Bung. Kamu udah dewasa, Bung, masih pakai nangis. Anda tahu bahwasanya Elohim itu musuh bubuyutannya adalah kaum Arab. Anda tahu Elohim musuh dari dulu. Coba saudara tunjukkan bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi itu memusuhi orang Arab. Yang saya tahu, yang dimusuhi oleh Tuhannya Yahudi adalah orang yang tidak bersunnah. Yang dimusuhi oleh Tuhannya Yahudi adalah pemakan babi. Saya bacakan dalilnya ya samamu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan, dan dengan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak jumlahnya. Siapa mereka yang dibunuh dengan api oleh Tuhan yang sangat jumlahnya? Mereka adalah yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itu siapa tuh? Jadi sedih saya. Jadi Tuhannya orang Yahudi sangat benci kepada Kristen pemakan babi, laknatullah alaih. Jangan ngadi-ngadi, ini dalil. Sekarang siapa yang makan babi, Islam atau Kristen? Yang makan kecoa, Islam atau Kristen? Yang makan ular, monyet, itu Islam atau Kristen? Tuhan akan datang dengan nyala apinya, membunuh semua manusia yang makan babi. Itu pengekor Anda pengekor. Yesaya 66 nomor 16 sampai 17 sampai 18 dan seterusnya. Siapa yang makan babi? Siapa yang makan babi, Islam atau Kristen? Jawab. Kristen. Itu Jawab. Bukan untuk Islam itu, untuk Bani Israel. Ya memang betul. Tadi kan Anda mengatakan bahwa Tuhannya Israel sangat membenci orang Arab. Mana dalilnya? Saya mengatakan Tuhannya Israel sangat membenci pemakan babi. Anda minta dalilnya, tak kasih. Tuhan akan datang dan akan menghabiskan yang hidup dengan api dan pedang di tangannya. Tuhan akan membunuh pemakan babi dan binatang-binatang menjijikkan serta balau. Mereka semuanya akan lenyap
sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai ngawe, Anda ngomong itu ngawe. Yesaya 66 nomor 16 sampai nomor 17. Oke, baca biar mata Anda juling sekalian. Baca. Supaya Anda sadar bahwa perut Anda yang penuh dengan babi itu akan dihanguskan dengan api. Agar saudara sadar bahwa mulut Anda yang mengandung daging babi itu akan dibakar oleh Tuhan dengan api. Agar Anda sadar bahwa lambung Anda yang penuh dengan ular naga, monyet, kura-kura, komodo, tikus itu akan dibasmi dengan api. Udah dikasih tahu masih juga tidak sadar. Kalian yang 5.000 orang di bawah yang masih ada oten, dengarkan. Yesaya 66 nomor 16 nomor 17. Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membakar dan melenyapkan semua pemakan babi dan pemakan tikus dan juga pemakan binatang-binatang menjijikkan. Siapa pemakan binatang-binatang jijik ini? Ura. Itu hanya adalah Kristen. Harusnya berterima kasih, kita ajarin supaya kalian itu meninggalkan agamamu yang Tuhan ancam dengan api, masih juga kau membantah. Berterima kasihlah kepada apologet Islam. Anda memaksakan kehendak Anda dengan pemahaman Anda sendiri. Oh, bukan kehendak saya, ini dalil. Iya, Anda keliru. Ini dalil. Saya bacakan ya. Begini ya. Saya bacakan. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan terjumanya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya dengan taman-taman teos, dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengah mereka yang memakan buah api dan binatang jijik serta balao, tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Anda mau lari kemana? Saya tidak lari kemana-mana. Anda mau lari kemana dengan dalil ini? Anda mau lari kemana? Itu tradisi umat Yahudi. Bangsa Arabia dulu tidak melakukan hal seperti itu. Sunat itu punya siapa? Saya mau bertanya sama Anda. Nggak ada yang bilang babi itu nggak ada. Semua yang makan babi akan dilenyapkan. Demikianlah firman Tuhan. Apaan sih lo? Ini dalil, Bung. Berterima kasihlah supaya kamu itu sadar. Kasihanilah anak-anakmu, keturunanmu yang makan babi akibat ajaranmu itu. Tuhan sendiri yang mengancam. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan semua pemakan babi. Anda pergi ke kota sana tuh, yang basisnya agama Anda. Di pasar binatang tuh, semua binatang-binatang yang menjijikkan ada semua di sana. Untuk siapa? Ya untuk Kristen. Tikus, kucing, kura-kura, komodo, biawak, kluwing, kaki seribu, apa lagi? Curut, walang sangit, curut, tikus, balao, pararang, semua tuh, monyet, lanceng, asu, semua dimakan oleh kalian. Ini dalil nih. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak, karena memang Kristen itu banyak. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan diri mereka dengan taman-taman teos,
dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Kelirunya di mana? Kelirunya di mana? Keliru. Sekarang begini, Anda Kelirunya di menunjukkan mana? kepada orang Kristen. Kelirunya di mana? Itu tradisi umat Yahudi, bro. Tradisi nenekmu kiper. Itu tradisi. Saya mau tanya, emang bangsa-bangsa Arab itu dulunya mewajibkan sunat? Saya mau bertanya sama Anda punya Kenapa larinya ke sunat, Gepeng? Saya mau Orang tanya nggak dulu. bahas sunat, Gepeng. Orang lagi bahas babi, Soal makan sunat. itu soal makan. Anda mengatakan Gepeng. Ini bahas tentang apa? Makanya Al-Quran tentang makan. mengatakan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. kemudian Wahai manusia, makanlah yang halal yang berasal dari bumi. Jangan kau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Itu kata Al-Quran. Ketika kemudian ada kecaman, ada ancaman dari Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan akan datang menghabiskan dengan api orang-orang makan babi, siap-siaplah kalian. Oke, siap-siaplah kalian. Tertawalah dengan itu bangsa. tertawa segirang-girangnya. Tapi dalil ini tidak bisa Anda lari. Bukan dalil itu, dalil Anda. Dalil Tuhan kita. mengatakan di data Itu ayat dalil selanjutnya. Kualitas produk lokal boleh diadu. Yesaya 66, apa kata Tuhan? Bulan berganti bulan, sabat berganti Anda sabat. Manusia akan datang sujud beribadah di hadapanku. Dan yang awam ini Demikianlah aja saya firman tahu. Tuhan. Jadi beribadah itu sujud kucluk, bukan makan babi. Itu punya Ya, orang bukan Yahudi, makan bro. babi. Ya, bukan orang Yahudi belah. Itu Yahudi belah. Mau orang Yahudi ke, Makanan mau haram orang itu Yahudi Nasrani punya ke, itu. yang jelas Anda di situ ada mengklaim itu, ancaman ya. bagi orang Baik, yang makan Bapak. babi. Semuanya akan dibakar dengan api. Yuk bakar, Siapa yang yuk membakar makan orang Yahudi? kucing, lu bakar kucing. Lu makan guguk, lu bakar guguk. Lu makan kera, lu bakar kera. Nanti ada saatnya lu yang dibakar. Itu apa? Itu apa? Itu Itu, hukum bro. Tauratnya Ah. Yahudi. Itu Dilarang memakan Itu keterat. Sementara Yesus mati di atas tiang salib untuk Iya. Kristen, Anda mau untuk membatalkan Taurat, gitu. Jadi maksudmu ini sudah tidak berlaku? mic saya ini. Itu sudah Dan tidak kalian berlaku, gitu. Maksudnya sudah nggak berlaku, gitu. Ini ancaman Tuhan sudah nggak berlaku. Apa? Orang Kristen, apa yang masuk ke dalam mulut ke jamban itu halal, bro. Makanya halal untuk Kristen, tapi tidak bagi Tuhan. Halal bagi Kristen, makanya Kristen itu nanti semuanya akan dibakar. Halal. Itu sendiri itu Memang sudah Kristen mengatakan halal. yang keluar, Andai saja yang keluar dari mulut, andai saja yang keluar dari hati plek ke mulut motor itulah itu haram. bisa direbus, itu juga yang kau makan. Andai bisa ban mobil, punya ban dalam akal. mobil itu Anda direbus, ini- itu juga kau Anda punya makan. Andai bisa Anda terlalu primitif. buaya kamu rebus, kau juga makan. Dibilang aspal aja, kalau digulung, dikasih garam, dikasih tomat, dikasih lombok, kau makan juga. Itulah kau. Itulah kau. Oh, di Kristen tidak ada yang haram. Justru yang saya tanyakan kepada Anda ini, Kristen nanti akan dibakar oleh Tuhan. Siap-siap aja Siapa kehilangan yang alis. Siapa yang membakar kita? Pemakan Siapa babi yang membakar dibakar, yang kita? Ini pemakan pemakan babi. babi Iya, yang makan babi. Ya. Ini pemakan
Bukan babi yang dibakar. Saya mau tanya, Ini pemakan pelarangan itu binatang-binatang mulainya dari jijik mana? serta tikus Dari semuanya bangsa akan Arab dibakar. atau bangsa Yahudi? Itu saja saya mau tanya. Yahudi Itu Arab, peraturan bangsa Yahudi Yahudi. Arab. Tidak ada Yahudi Arab di sini, nggak ada. Di sini mengatakan siapapun yang makan babi akan dibakar oleh Tuhan. Masih mau datang besok. Berat bung, berat, karena musuhmu itu adalah kitabmu sendiri, makanya jangan nyolong kitab. Lanjut Pak Eko. Yang di bawah sekali-sekali takbir napa? Allahu Akbar. Allahu Akbar gitu dong. Allahu Akbar. Enak ini. Oh iya, Guruna. Ya, gimana Dek? Akbar. Allahu Akbar. Sip. Makanya jangan makan babi, karena yang makan babi itu dibakar dengan api. Tapi Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Iya, makanya pengikutnya itu 2 kali lebih jahat dan tempatnya neraka. Kan Yesus sudah katakan, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk agamamu. Setelah masuk agamamu, kau jadikan orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jelas kok. Yang dia orang neraka, wajarlah dibakar. Orang dibakar itu di neraka. Siap-siap aja bulu anusmu hilang. Itu ada Samuel bang, pasien selanjutnya bang. Samuel, selamat malam. Bulu hidung, bulu anus, bulu ketek semua akan hilang dibakar api. Hanya gara-gara seekor babi. Jadi sekiranya diskusi itu pakailah akalmu membaca. Itu kan tradisi. Kapan ada tradisi Yahudi makan babi? Nanti Rasul Ibu Lubis putar lagi di gereja. Ini Bang Suma bilang bahwa bulu anus kita akan dibakar gara-gara makan babi. Sudah jelas. Oke, Samuel, selamat malam. Mau bertanya dulu Samuel. Oh, saya Bu mau bertanya. Bagaimana kalau babinya warna putih? Yang ditanya di situ kan yang makan babi, Bu. Nah, kalau babinya sudah direbus, digoreng kan nggak apa-apa, Bu. Bukan itu pertanyaannya, Bang Joma. Bagaimana kalau LAI sudah menambahkan babi hutan? Babi kota boleh, babi piaraan. Ya, boleh. Jadi kalau ada babi yang suka pakai skincare, itu nggak apa-apa. Bang, kalau ada yang pakai skincare namanya bukan babi tapi muka babi. Oh, muka babi. Pakai Ya, skincare. ya. Samuel gitu. Kalau ya, lanjut. Samuel, Jaringan saya error. iya kadang-kadang gitu. Gak apa-apa, hajar aja terus. Samuel kok nggak ngomong? Cari Wawan, turunin kalau nggak Maaf ngomong. ya, bukan. Ini bibir pecah dari lahir. Bukan sariawan, Bu. Ini bibirnya pecah dari lahir, Bu. Oke. Onyeng deng. Nah, Selamat kan malam. udah aku bilang dari lahir kan. Udah aku bilang dari lahir. Namanya bang susah banget tuh. Onyeng deng. Oh, ada namanya Onye. Onye, ada yang mau disampaikan? Apa Bang?
Waduh, nggak jelas suaranya. Iya, makanya kalau makan kelapa muda jangan sabuknya yang dimakan, Bang, kelapanya. Babi itu enak. Ya enak lah. Makanya dilarang. Bersina juga enak. Makanya dilarang. Ini ada Kang Lubis nih. Nah, nih yang putar video saya di gereja nih. Nih orangnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Assalam. Oh, sudah mualaf dia, udah mualaf dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Insya Bang Allah. Juma, kita dari lahir kita sudah Islam Bang. Nah, kita nggak ada Allahu Akbar, Masya Allah. Dari Kirain orang yang tua mantan kita. pencuri motor, abang, kok maaf. enggak bang. Cuman aku terinspirasi setelah nengok lab ini kan, lebih banyak pengetahuan kita di Islam gitu. Jadi pengen naik, pengen bercerita apa tentang Islam ini gitu. Tunggu, Kang Lubis coba ceritain dong. Lubis itu FAM berarti ya? Nama FAM. Lubis itu dia Iya. dia marga. Kita dari Sumatera Utara. Mayoritas Muslim memang. Kita dari Sumatera Utara, kita orang bermarga bang. Lubis itu kebanyakan Muslim. Karena dia Mandailing, Bang. Dia Bisa kan kalau Lubis itu. Oh, oke. Karena kita junjungan Masya kita Ustadz Abdul Somad di daerah kita ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Lubis itu marga Batak ya? Marga Batak. Iya marga. Kita bukan Batak bang, kita Mandailing. Nah, ini kesalahannya di sini nih. Mandailing. Ini kesalahannya di sini. Mandailing nggak mau ngaku Batak, padahal dia Batak. Ini kesalahannya di sini. Ini si Samuel pemakan kutu ini diturunin aja. Kenapa Ngapain dia bikin pusing telinga ini? Samuel pemakan kutu diturunin. Siap, Ada musik, aduh, pusing. siap. Ya, Nah, cuman diturunin, Bang. Itu ada musik. Maaf lanjut lagi nih Bang Jumaya. Kenapa kami tidak mau Ya, dibilang musiknya masih ada, musiknya. Udah diturunin, Bang. Mungkin noise-nya, Bang. Nah ini maaf ini Bang Juma, lanjut lagi kita balik kan. Oh iya. Kenapa kami tidak mau dikatakan Iya. dengan Batak? Karena yang pertama Iya. kita beda daerah. Kita di Tapanuli Bang. Sementara Iya. mayoritas Bataknya kita tahu di Medan itu di mana gitu. Makanya orang-orang Mandailing ini paling anti dibilang dia Batak. Nah, yaitu sama dengan dibilang dengan Bang, jangan orang- dibahas itu, Bang. Di sini, Bang. Nanti Abang kena, Bang. Gak usah bahas itu, Bang. Soalnya orang oke. Mandailing nggak ngaku Batak, Abang aja. Nanti dibawa ada Mandailing, Abang kena. Nanti gak usah bawa itu, Bang. Oke. Sabar. Sebenarnya gini Bang Juma, walaupun kita orang tua ataupun kakek kita dulu dari Sumatera Utara, kita lahirnya di Riau dan besar di Riau sampai sekarang di Riau. Jadi kita orang Riau aslinya. Cuman orang tua kita aja yang dari Sumatera Utara dulu. Jadi tadi kata hostnya nggak boleh Gitu ya. mengatakan apa Mandailing dengan Batak, nanti kenapa banyak yang dibawa Mandailing, banyak yang dibawa Batak gitu. Oke. Jadi salam kenal untuk semua, kita dari Riau ya, dari Riau. Bukan kita Masya Allah. udah Iya, stay salam di kenal. Riau dari kecil, dan dari kecil juga kita sudah Islam, bukan kita dari non. Mulai dari orang tua kita dari kecil juga sudah Islam. Tadi makanya tadi saya diam, dibilang Bang Juma dari non Muslim diam dulu, selesai dulu Bang Juma bicara baru lanjut. Oke, Iya, Bang. iya, Kalau iya, dulu Masya yang bawa, Bang. Oke, Rio, selamat Oke. malam. Agama apa? Rio.
Rio, Rio. Nanti itu ya. Malah turun. Oke. Nggak ada lagi yang ngoten nih, silakan ngoten. Oke. Gimana? Agama apa, Bang? Muslim. Oke. Apa yang mau disampaikan, Bang? Nggak ada sih. Oke. Cynthia, selamat malam. Agama apa? Ditanya, jangan di. Toleransi terhadap teman-teman beragama Islam, Ibu. Oke. Mau diskusi apa, Bang? Atau mau bertanya? Silakan bertanya sama Bang Juma. Saya mendengarkan dulu Bang Yuma tadi, Bu. Masalah pemakan babi, Bu. Emang Abang nggak makan babi ya? Makan babi, Bu. Oke. Yang memerintahkan menyuruh Anda makan babi siapa, Bang? Saya sendiri, Bang. Sendiri, Bang. Oh, sendiri aja. Bukan dari Yesus, ajaran Yesus ya? Karena kan ada di apa itu kan babi itu masuk setan-setan di situ kan semua masuk ke dalam tubuh babi, ya saya makan lah, Bang. Wush. Kok makan sama setannya dong? Berarti Bang. pantasan aja ya. Iya, Bang. Pantasan. Makanya itu, Bang. Jadi Bang? dalam tubuh Anda ada setan? Hah? Setan nggak ada, Bang. Semua di tubuh orang itu ada setan, Bang. Lah Makanya tadi setan katanya, itu kita makan, Bang. tadi katanya setannya dimasukkan ke dalam babi, babinya Anda makan. Berarti Iya. Anda makan dengan setan kan gitu. Iya, makanya setan itu kan takut sama kita, Bang. Iya. Iyalah, Bang. Takut sama Iya kan, Bang? Kristen. Takut sama yang pemakan babi, Bang. Ya Tapi mungkin Abang aja. pemakan babi. Tadi katanya Jadi itu kan apa? iya, jadi benarlah dalil yang mengatakan Yesaya 66 itu Tuhan akan menghanguskan pemakan babi, ternyata tujuannya bukan orangnya karena ada setan di dalamnya gitu ya Bang ya? Yahudi ya, tapi tadinya Bukan abang sebenarnya, bukan Yahudi abang bukan sebenarnya yang mau pemakan dibakar, tapi karena di dalam tubuh saudara ini ada babi dan setan, setannya yang mau dibakar, tapi Anda juga kena imbasnya. kita nggak boleh berangan-angan, Bang. Kasihan ya. Kita nggak boleh berangan-angan, Bang. Kita hidupi secara Bukan angan-angan, dalil. Oh, dalil. Iya, dalil. Ini dalil. Sebab Oh, Tuhan iya. akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati akibat sampai itu kapan itu, Bang? banyak sekali. Bang Juma, sampai kapan? Hah? Sampai kapan? Ini bulan berganti bulan, sahabat berganti sahabat. Data selanjutnya seluruh umat manusia akan datang Ya. untuk sujud. Mudah-mudahan, Bang, Di saya umur hadapanku. 56 tahun sehat-sehat aja, Bang, makan babi, Bang. Nah, Ya itu, kan Bang. belum. Oh iya. Kan belum. Jadi kok apa? Makanya Bang Juma kok bisa memastikan bahwa itu langsung dimusnahkan, gimana caranya? Dalil itu aja. Dalilnya nih ada di Oh. dalilnya iya ada. Mereka menguduskan, mentahirkan dengan taman-taman teos dewa dan Ya, mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan Ya, binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Makanya kalau Firman Tuhan begitu, bukan firman Suma ya, tapi firman Ya, ya. Tuhan. Maksud saya gini, itu kalau supaya kayak gitu kan, itu kita berdasarkan apa kriterianya? Contohnya dimusnahkan, berdasarkan umur. Makan babi? Apa gitu? Hah? Enggak, makan babi. Semua yang makan babi, semua. Ini ceritakan sini dalilnya. Ya, terus? Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Itu dalilnya ada. Ya sekaligus seperti apa gitu maksudnya? Ya di neraka lah pasti. Oh, Pasti masih di lama. neraka. Tapi kan masih lama itu, Bang. Kita bicara yang sekarang aja, yang adanya gitu. Iya kan? Jangan kita Oh, kalau berangan-angan. sekarang pemakan babi hebat-hebat, besar-besar makanya. perutnya. Pemakan babi sekarang perutnya besar, kepalanya besar, giginya gondrong, tapi satu keteknya bau. Nggak bisa Gitu. Itu siapa? Nah itu yang sekarang
dilarang, tapi nanti di neraka baru dihanguskan oleh Tuhan. Ya. Ini dalilnya ada, Bang. Iya, Bukan berhalusinasi. Iya, terus ini dalil yang mengatakan kok. iya, tapi kan nggak ada, masih tetap Dalil yang berbicara, bukan saya. Kalau seumpamanya pemakan babi itu banyak pemakan Kan babi. berarti dalilnya ini salah, gitu. Berarti dalilnya ini nggak benar. Bukan nggak benar, nggak berarti itu Berarti kan, dalil ini nggak benar. tidak semua dalil itu bisa diterapkan kan gitu, Bang. Ya makan babi di sini yang dikatakan, Bang. Iya, makanya saya bilang tadi, kalau dimusnahkan semua kapan, pada waktu kapan, kan gitu ceritanya. Di neraka nanti itu diceritakan. Ya. Sekarang akan datang. Apa Berarti abang nanti di neraka. udah bisa memastikan bahwa saya itu masuk neraka atau abang masuk surga atau gimana? Gimana abang memastikannya, coba? Yang intinya Dengan dalil- pemakan dengan babi dalil dikumpulkan tadi, di neraka kan bahwa mau orang dibakar.